Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang masih setia dengan channel saya terima kasih. Kalau ada yang masih belum subscribe silahkan subscribe ya. Saya sudah lama tidak membuat video karena saya aktif di TikTok begitu ya. Namun sekarang sudah perlu ya untuk tampil kembali dan lebih intens lagi karena ada sesuatu hal yang sangat penting untuk disampaikan ya. Yakni berkenaan dengan perjuangan ya, Wali Songo Indonesia atau PWI LS ya. Laskar Sabilillah ya. Karena mengapa? Karena ternyata PWI LS itu adalah merupakan organisasi yang independen ya. Artinya tidak berafiliasi dengan organisasi apapun ya. Tidak berafiliasi dengan NU atau dengan organisasi yang lain ya. Tapi mayoritas pengurusnya adalah orang NU. Mengapa saya buat video ini? Karena saya ya sekitar 20 menit yang lalu telah dihadiri ya nyampe atau suan ke sini ya. Suan ke sini dan saya tidak tahu bahwa yang saya mereka yang datang itu saya kira bukan orang orang biasa ya. Saya kira orang biasa, ternyata bukan orang biasa. Justru orang yang sangat luar biasa begitu ya. Dia bukan dari golongan Ba'alawi, bukan dari golongan Habib ya. Tapi ternyata setelah bercengkrama, setelah saya ngurus seperti itu, ternyata dia adalah seorang sayyid, bukan Habib. Ternyata seorang sayyid begitu. Dan saya minta maaf sama dia karena walaupun dia bertamu ke saya, begitu ya. Saya seakan-akan ya takut apa kata orang Madura itu cangkolang gitu. Saya jadi minta maaf supaya dia tidak menyebabkan saya dapat kualat seperti itu. Semoga saja ya tidak mendapat kualat begitu ya, karena saya tidak tahu bahwa dia itu seorang sayyid. Tujuan beliau ke sini adalah untuk mengajak saya untuk merapat ke PWILS ya. Saya bersedia ya. Mengapa? Karena perjuangan Wali Songo Indonesia itu adalah merupakan organisasi ya yang menjaga menjaga tradisi pertama itu ya. Jadi tradisi yang sudah ditanamkan oleh para penyebar Islam yaitu Wali Songo dan dilanjutkan dengan para zuriyahnya ya. Karena zuriyah Wali Songo itu sangat banyak ya, sangat menyebar di seluruh Nusantara. Ya, mengapa demikian? Karena Wali Songo itu tiga generasi ya. Jumlahnya tetap 9 begitu. Jadi dari 3 generasi itu banyak ya, pasti banyak ya, dan lebih banyak dari golongan habaib seperti itu. Ya karena dari sejak abad ke-14 ya, ke-14 Hijriah ya sampai kedatangan para habib ya, juga sampai sekarang tetap mereka berketurunan ya dan berasimilasi dengan warga pribumi begitu ya, karena mereka itu menikahi wanita pribumi seperti itu. Dan bisa dipastikan lebih banyak dari para habib karena mereka sudah menanggalkan identitasnya begitu ya. Banyak yang bergelar Kiai, Agus, Lora begitu ya. Jadi tidak seperti kaum Ba'alawi. Nah oleh karena itu ya saya diminta untuk merapat ke PWILS. Saya bersedia ya. Karena satu-satunya yang berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar, terutama dengan pembelaan nasab suci Rasulullah hanyalah PWILS ya.
Ya, mengapa demikian? Karena kalau tidak ditegakkan ya pembelaan, kalau tidak dioptimalkan ya pembelaan terhadap nasab suci Rasulullah SAW, jadi kita nanti itu akan bisa salah ya dalam mencintai ya, salah dalam membenci. Nah, bencilah yang sepantasnya Anda benci dan cintailah yang sepantasnya Anda cintai. Ternyata yang kita cintai itu harus dari kalangan para sayyid begitu. Apakah kalau para habib kita cintai? Iya, iya juga kita cintai. Apakah boleh kita membenci para habib? Ya boleh ya. Ketika habib itu tetap kekeh ya, tetap bersikeras, tetap mengaku sebagai zuriyah Rasulullah. Padahal mereka itu tidak bisa mendatangkan bukti begitu ya. Nah, itu wajib kita benci begitu. Benci karena mereka sudah jelas dibenci oleh Rasulullah begitu ya. Karena mengaku sebagai cucunya Nabi padahal tidak bisa membuktikan ya. Kedua, mencintai Habib itu apakah boleh? Iya boleh. Kalau Habib itu alim dan mengamalkan ilmunya. Jadi, kalau mereka takwa tetap kita hormati, tapi kita hormati sebagai kealimannya, kita hormati mereka sebagai keulamaannya begitu ya. Bukan sebagai dzurriyyah Rasulullah ya. Kalau dzurriyyah Rasulullah mereka sudah tidak bisa membuktikan ya. Sudah berapa tahun? Sudah menginjak 4 tahun ini ya, masih tidak bisa menjawab tesis Kiamat yang 12 pertanyaan itu. Nah, oleh karena itu saya menghimbau ya kepada semua yang masih punya rasa cinta dengan Kanjeng Nabi, buktikan kecintaannya dengan bergabung di PWILS begitu ya. Karena itu merupakan bukti cinta Anda kepada zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya penyebar Islam di Indonesia, di Nusantara ya. Di Indonesia khususnya di Madura ya, khususnya adalah Wali Songo. Jadi mari kita buktikan kecintaan kita, tanda terima kasih kita kepada Wali Songo dengan bergabung di PWILS. Kalau tidak bergabung, yang penting Anda mendukung perjuangan PWILS. Nah, begitu. Ya sekian, semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Saya buat di sini karena saya sekitar setengah jam yang lalu telah didatangi oleh golongan sayyid yang sudah bersertifikat ya. Yang sebelumnya saya tidak tahu, disangkanya orang biasa begitu ya. Namun setelah saya tahu saya minta doa sama dia, tapi anehnya dia juga tidak mau dihormat begitu ya. Jadi panggil kakak saja katanya, enggak usah panggil sayyid ya, begitu ya. Sekian, semoga tayangan ini bermanfaat. Oleh karena itu berhati-hatilah Anda ya dengan dengan seseorang ya, barangkali dia itu adalah asli dzurriyyah Rasulullah. Janganlah kita itu menyakiti beliau, janganlah kita itu keliru begitu ya. Harus kita urus dulu dengan sedetail-detailnya. Begitu. Supaya tidak salah begitu ya. Siapa tahu kemudian yang Anda benci itu dia adalah merupakan dzurriyyah Rasulullah, bisa kena kualat itu ya. Karena menyakiti hati mereka ya, tidak menghormat kepada mereka, itu bisa mendatangkan sekitar 9 siksaan bagi Allah ya, siksaan dari Allah ya. Jadi kalau kita itu menyakiti beliau, maka kita akan mendapatkan siksaan dari Allah. Terutama kita itu tidak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya. Itu yang saya ingat dan saya sudah buat pada video-video yang telah lalu ya, bahwa mencintai Rasulullah keturunan Rasulullah itu atau zuriyah Rasulullah itu adalah dianjurkan ya, dan memang merupakan suatu kewajiban
baik yang telah tersirat dari Al-Quran ya, atau dalam sabda-sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kalau kita menyakiti hati mereka, kita akan kena kualat. Ya, sekian. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada tutur sapa ya, tutur bahasa yang tidak berkenan, karena saya ini hanya buru-buru membuat video karena kedatangan seorang sayyid. Nah, begitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.